Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia Izzatul Husna dengan NIM A1B022194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hukum dagang dan hukum perdata. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perdagangan. Jadi, hukum perdagangan adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur kegiatan atau transaksi komersial, baik di dalam negeri maupun lintas negara. Hukum ini mencakup berbagai aspek dalam dunia bisnis dan perdagangan seperti jual beli barang, jasa, kontrak, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, investasi, hingga penyelesaian sengketa komersial. Di sini hukum perdagangan bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepada semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Di dalamnya juga termasuk hukum perdagangan internasional yang mengatur aktivitas perdagangan antar negara melalui perjanjian dan aturan internasional seperti yang diatur oleh WTO atau World Trade Organization. Jadi di sini selanjutnya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD adalah kodifikasi hukum yang mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia. KUHD mengatur berbagai aspek hukum terkait perdagangan, transaksi bisnis, dan operasional perusahaan. KUHD di sini dibagi menjadi dua bagian utama yang disebut buku. Jadi yang pertama di sini buku 1 yaitu tentang dagang secara umum. Buku ini mengatur prinsip-prinsip umum dalam perdagangan, termasuk yang pertama perusahaan dagang. Di sini dia mengatur definisi dan jenis-jenis perusahaan dagang, serta bagaimana perusahaan dagang didirikan, dijalankan, dan dibubarkan. Yang kedua, bentuk badan usaha yang mengatur berbagai bentuk badan usaha seperti firma, persekutuan, komanditer atau CP, dan perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, perikatan dagang. Di sini dia berfokus pada perjanjian dagang termasuk kontrak jual beli, kontrak distribusi, kontrak pinjam meminjam, dan kontrak sewa menyewa. Yang keempat, surat-surat berharga. Di sini dia mengatur berbagai instrumen keuangan yang digunakan dalam perdagangan seperti cek, wesel, dan surat sanggup. Yang kelima, kepailitan. Di sini dia mengatur tentang ketentuan yang terkait kegagalan dalam memenuhi kewajiban keuangan, seperti aturan tentang kepailitan dan proses penyelesaiannya. Yang kedua, buku 2 di sini tentang hak-hak dan kewajiban khusus dalam perdagangan. Buku ini mengatur transaksi-transaksi khusus dalam perdagangan, termasuk asuransi. Di sini dia mengatur perjanjian asuransi dalam konteks perdagangan, termasuk hak dan kewajiban antara pihak yang terlibat dalam perjanjian asuransi. Yang kedua, pengangkutan yang mengatur kegiatan pengangkutan barang atau orang melalui berbagai sarana transportasi seperti laut, udara, dan darat, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Yang ketiga, perkapalan. Di sini dia mengatur tentang kegiatan usaha perkapalan, termasuk kepemilikan dan pengoperasian kapal, serta aturan terkait kecelakaan laut. Yang keempat, perusahaan pelayaran. Di sini dia mengatur aktivitas perusahaan yang bergerak di bidang pelayaran serta kewajiban mereka dalam transaksi perdagangan internasional. Jadi KUHD merupakan bagian penting dari sistem hukum dagang di Indonesia, tetapi beberapa ketentuannya kini telah digantikan atau diperbarui oleh undang-undang yang lebih modern seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT dan Undang-Undang Kepailitan. Meski begitu, KUHD masih berlaku untuk aspek-aspek yang belum diatur dalam undang-undang baru. Selanjutnya, hukum perdata adalah bagian dari sistem hukum yang mengatur hubungan hukum antar individu atau badan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Hukum ini mencakup berbagai aspek terkait hak dan kewajiban private yang termasuk yang pertama di sini hukum keluarga. Dia mengatur hubungan keluarga seperti perkawinan, perceraian, hak asuh anak, warisan, dan adopsi. Yang kedua, hukum perikatan yang berfokus pada perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih, serta hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Yang ketiga, hukum benda. Di sini dia mengatur tentang hak milik atas benda, termasuk kepemilikan, sewa, gadai, dan hipotek. Hukum ini juga membahas perlindungan terhadap hak atas properti. Yang keempat, hukum waris. Di sini dia menentukan bagaimana distribusi harta seseorang setelah kematiannya, baik berdasarkan wasiat maupun hukum waris. Yang kelima, hukum keperdataan lainnya. Di sini dia mengatur hubungan private yang lebih luas, seperti tanggung jawab perdata atau perbuatan melawan hukum atau gugatan ganti rugi. Jadi tujuan utama hukum perdata adalah melindungi hak-hak individu dan memberikan solusi ketika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak yang terlibat, karena tidak mengatur kejahatan dan sanksi pidana, melainkan fokus pada penyelesaian sengketa antara individu atau entitas terkait hak-hak pribadi.
Selanjutnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP di Indonesia yang merupakan kodifikasi hukum yang mengatur hubungan keperdataan di antara individu atau badan hukum. KUH Perdata diadopsi dari Burgerlijk Wetboek atau BW, yaitu hukum perdata Belanda yang diterapkan di Indonesia sejak zaman kolonial. KUH Perdata berisi berbagai aturan mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan perdata sehari-hari yang terdiri dari 4 buku utama, yaitu di sini buku 1 yang menjelaskan tentang orang. Buku ini mengatur tentang status pribadi dan keluarga, termasuk hak-hak dan kewajiban individu, kapasitas hukum seorang, misalnya status dewasa atau belum dewasa, hak untuk bertindak dalam hukum, perkawinan, perceraian, dan hak asuh anak, serta perwalian, pengampuan, dan peran dalam hukum bagi mereka yang dianggap tidak mampu. Yang kedua ini buku 2 yaitu tentang benda. Buku ini mengatur hak milik dan benda serta hak-hak lain yang terkait dengan kepemilikan dan penguasaan benda. Di sini yang diatur antara lain pertama kepemilikan dan jenis-jenis benda, terus hak milik, hak guna, hak gadai dan hipotek. Selanjutnya pengalihan kepemilikan benda dan masalah kepemilikan lainnya. Kemudian buku 3 di sini tentang perikatan. Buku ini mengatur tentang hubungan hukum dan perikatan yang timbul dari perjanjian atau undang-undang. Hal-hal yang diatur meliputi syarat dan unsur sahnya suatu perjanjian, jenis-jenis perikatan, misalnya jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam. Akibat hukum dan tidak dipenuhinya suatu perjanjian atau prestasi, ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan penyelesaian sengketa perdata. Yang keempat di sini buku 4 yaitu tentang pembuktian dan kadaluarsa. Buku ini mengatur tentang pembuktian dalam proses hukum dan kadaluarsa yang mencakup alat-alat bukti yang sah dalam proses perdata seperti buku tertulis, saksi, dan pengakuan, batas waktu atau kadaluarsa dalam mengajukan tuntutan hukum, tata cara pembuktian dan konsekuensinya dalam persidangan. Jadi di sini KUH Perdata menjadi panduan utama dalam menyelesaikan sengketa perdata dan diterapkan dalam berbagai bidang termasuk hukum keluarga, waris, benda, dan kontrak. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.